welcome back to my channel. Yeay, balik lagi sama aku Mbak Mi. Yeay. Di video kali ini aku gak bakal ngebahas tentang review produk kecantikan, review skincare, ataupun review produk-produk lainnya. Dan gak juga video tentang cara editing video, transisi makeup dan lain-lainnya. Tapi di video kali ini aku bakal nge-share ke teman-teman gimana sih awal mula aku memberanikan diri terlebih tepatnya untuk belajar memulai investasi or trading di pasar saham Indonesia. Aku yakin ya teman-teman pasti beberapa bulan belakangan ini tuh sering ngelihat story-story orang tentang cuan, thank you ini, thank you itu, dan lain-lainnya. Dan baru-baru ini juga kayak cuan di kripto ini pokoknya banyak banget kan story-story orang. Dan FYP TikTok aku itu juga rata-rata tentang orang-orang atau anak-anak sekarang yang lagi hype sama dunia investasi. Tapi sebelum aku lanjutkan video ini, aku cuma mau bilang ke teman-teman, ini tuh hanya sharing pengalaman pribadi aku sendiri, bukan ajakan, garis bawahi ya, bukan ajakan untuk membeli ataupun ikut-ikutan seperti yang aku sharing nantinya. Oke? Langsung aja kita mulai. Semua bermula itu ketika corona. Nah, kan corona orang-orang pada gabut, dan kebetulan pasar saham itu juga banyak yang lagi down gitu kan. Nah, jadi aku punya temen nih. Temen aku tuh setiap aku ketemu dia selalu ngebahas Mi, kalau lo sama teman-teman dipanggil Mi, saham ini lagi turun loh, beli yuk. Mi, saham ini bagus loh dan harganya lagi di bawah banget. Yuk cari cuan di sini dan lain-lain. Nah, pertama tuh aku nggak terlalu ngeh, aku kayak apa sih? Aku belum ngerti main gituan. Dan saking seringnya nih dia ngebahas itu, akhirnya aku tuh kayak luluh dan kayak yaudah deh, aku cari tahu apa sih yang dia omongin nih, bener nggak sih? Aku juga jadi penasaran gitu kan. Nah, dan aku langsung ngekulik tentang saham itu dalam seminggu kurang lebih. Pertama itu yang kita cari pastinya tentu video-video yang berkaitan dengan saham. Nah, karena aku hari itu betul-betul yang pemula banget, aku cari nih di YouTube tentang invest saham dan bla bla bla. Tapi kayak memang kalau kita memulai dari awal itu kayak emang sulit banget, kayak kita nggak ngerti ini tuh bahasanya apa, artinya apa, karena banyak istilah-istilah yang ada di dunia saham tuh yang kayak masih asing banget di telinga aku, seperti emiten, seperti IHSG, seperti take profit, seperti apa ya, target price, dan masih banyak istilah-istilah lainnya. Jadi kalau kita belum tahu istilah-istilah itu, kita tuh kayak bakal pusing, ini orang ngebahas apa sih. Nah, dan akhirnya teman aku itu bilang mending buka salah satu sosmednya influencer saham di Indo, dan dia ngasih tahu nih beberapa akunnya, dan aku bakal ngasih tahu ke kalian. Yang pertama itu ada Kak Timothy. Ini juga dia sih orang pertama yang aku lihat. Terus yang kedua ada Kak Felicia Putri Kiastika, ya, aku manggilnya Cepeli. Dan yang ketiga kalau nggak salah aku siapa ya? Aduh, aku lupa, kayak dua orang tua aja deh yang pertama. Aku betul-betul belajar dari mereka kan, karena video-video yang mereka buat itu lebih bahasanya itu lebih kekinian, lebih masuk dengan jiwa-jiwa anak milenial. Nah, aku scroll tuh sampai ke bawah dan kayak langsung jelek. Itu tuh aduh bingung, banyak banget istilah-istilah aneh. Tapi alhamdulillah lama-lama tuh nanti paham juga. Nah, bermula dari situ dan akhirnya langsung deh aku mencoba memberanikan diri untuk ngedaftarin akun sekuritas. Nah, bingung kan akun sekuritas tuh apa? Nah, akun sekuritas itu kayak aplikasi yang kayak mana ya, kayak penengah antara kita sama perusahaan-perusahaan yang ada di saham itu kan namanya emiten. Nah, dia tuh kayak penengah antara kita dengan si emiten saham yang mau kita beli. Nah, kayak gitu. Nah, untuk sekuritas ini aku nggak di endorse, ini aku bilang aja ke kalian, banyak banget, ada Ajaib,
ada Indo Premier, tapi aku pakai yang Indo Premier. Nggak tahu, cuman kayak terdownload itu aja yang pertama. Jadi ya udah itu aja yang aku pakai. Aku daftar, dan setelah selesai kurang lebih 3 hari jam kerja itu selesai, dan aku langsung nengok-nengok tuh mana ya yang bagus dan lain-lainnya. Nah, aku cari-cari tahu dulu nih istilah perusahaannya, karena di dalam saham itu kode perusahaannya itu cuma 4 huruf. Misalnya contoh nih, kayak Bank BCA itu tuh BBCA, kayak Bank BRI itu BBRI. Nah, kayak gitu. Sampai sini ngerti kan? Nah, karena aku betul-betul yang dari pemula banget, aku nggak ngerti tuh analisa. Di saham itu ada 2 analisa, ada analisa teknikal dan analisa fundamental. Nah, karena dulu aku tuh tipe orang yang aku harus terjun dulu biar sekalian belajar. Karena kalau kebanyakan teori, aku tuh nggak mulai-mulai. Jadi aku dengan kebodohan aku, dengan uang simpanan aku yang cuman berapa sekitar hari itu, aku coba beranikan diri deh, coba-coba deh sekalian belajar. Nanti pun kalau misalnya loss, uangnya hilang, misalnya kayak berkurang, nggak loss yang habis gitu, nggak apa-apa, jadiin pelajaran aja gitu. Lebih baik mencoba kan daripada nggak sama sekali. Nah, akhirnya aku bakal share ke kalian nih emiten pertama yang aku beli. So, pada hari itu aku memulai di bulan Oktober ya. Nah, di bulan Oktober itu market tuh masih merah-merah gitu lah, belum stabil. Dan aku hari itu nggak tahu kenapa kayak terpikir aku pengen cari yang aman. Aku memutuskan membeli Bank BRI. Hari itu aku ingat banget, Bank BRI itu masih harganya 3.000 per lembar. Nah, jadi kan kalau dalam saham itu hitungannya per 1 lot. 1 lot itu 100 lembar saham. Nah, kalau harga BBRI itu 3.000 per lembar, berarti per 1 lotnya itu kalikan 100, berarti 300.000. Dan aku memutuskan membeli 4 lot aja, nggak banyak-banyak kok. Aku mencoba untuk membeli 4 lot aja. Nah, dan akhirnya selang sebulan kemudian, aku tuh waktu tuh kayak masih punya mode investasi tuh, invest. Kan ada 2 nih tipe kalau orang di saham, ada investasi, ada trading. Nah, aku belum tahu hari itu istilah trading. Aku masih kayak, trading itu apa sih? Aku tuh kayak yang tim jangka panjang, ica-icanya. Nah, kayak gitu. Jadi aku udah beli Bank BRI 4 lot. Dan 3 minggu kemudian ada sentimen baik, dan market udah mulai pelan-pelan membaik. Naik dong. Bank BRI itu dari 3.000 per lembar jadi sekitar 4.000 per lembar. Dan hari itu dengan 4 lot itu aku untung kurang lebih 400.000. Awalnya aku berniat untuk aku simpan aja lah, nggak usah dijual dulu. Tapi ada temen aku yang bilang, udah jual aja dulu, nanti takutnya market tiba-tiba turun lagi. Ya udah, fix hari itu langsung aku jual dan dapat untung sekitar 400.000. Dari itu tuh kayak, wah, aku langsung kayak ayo makan. Nah, yang terpikir tuh cuma kayak gitu, kayak self reward, seneng aja gitu, nggak terlalu mengecewakan untuk hal pertama yang aku lakuin gitu. Tapi balik lagi ya teman-teman, ini bukan ajakan untuk membeli, ini hanya sharing aku ke kalian. Nah, apa sih nilai positifnya ketika aku terjun ke dunia investasi? Yang pertama, aku belajar hal baru, hal yang belum pernah sama sekali aku lakuin selama ini gitu kan. Jadi kayak aku berusaha mencari bacaan-bacaan baru, ya lebih sering nengok konten-konten yang berhubungan dengan dunia investasi. Nah, terus nilai positif lainnya itu aku lebih sering ngebaca berita. Jadi yang biasanya pagi-pagi cuman scroll IG, scroll TikTok, dan sekarang tuh setiap pagi tuh aku pasti ngeliat berita dulu, apa sih berita hari ini. Dan aku tuh ngikutin akun-akun yang selalu ngeluarin berita-berita terbaru tentang pemerintahan lah, tentang inilah, itulah, semuanya aku ikutin. Dan aku kayak ngerasa sok kayak di TV-TV gitu, kayak di drama-drama gitu, pagi-pagi bangun tidur langsung baca berita. Nah, terus nilai positif lainnya itu aku kayak lebih belajar memanage uang. Karena aku jadi berpikiran aku pengen semangat kerja nih, aku pengen semangat nyisihin uang, pengen belajar, betul-betul belajar investasi yang lebih lagi dari sekarang. Karena kan yang tadi pertama aku beli itu hanya spekulasiku aja, kayak nebak-nebak. Padahal sebenarnya banyak, ada cara-caranya
yang harus kita lakuin sebelum kita memulai investasi. Nah kayak gitu. Tapi intinya aku sudah ngerasa bersyukur udah berani memulai. Nah gitu aja deh di diri aku sekarang. Nah nilai negatifnya yang aku rasain tuh kita suka ngebandingin dia sama orang yang profitnya lebih gede. Kayak iya enak banget ya dia gede banget profitnya, aku segitu-gitu aja. Padahal sebenarnya kan kita nggak boleh kayak gitu. Itu kayak ngebandingin diri kita sama diri orang. Padahal nih start kita itu beda sama orang, dan cara analisa kita itu tentu berbeda sama cara si orang lain. Karena ada istilah di dunia investasi itu high risk high return kan. Resiko tinggi ya tinggi pula itu feedbacknya ke kita. Tapi kalau aku sih, aku mencari yang aman aja, yang kayak aku nggak usah ngikutin orang, aku ikutin aja kata hati aku. Nah aku kayak gitu. Terus apalagi ya nilai negatifnya? Nggak ada sih, aku ngerasa baik aja. Cuman yang salah itu ketika kita ikut-ikutan orang. Kita tuh nggak boleh ngikut-ngikut sembarangan gitu, karena banyak banget yang nyangkut. Masalahnya kayak gini, kalau kalian udah nyangkut, kalau nyangkutnya itu hanya hitungan ratusan ribu, kamu masih bisa ikhlas andaikan duit itu hilang. Tapi ketika nyangkutnya sampai belasan bahkan puluhan juta, kan nggak lucu juga, Bung. Niatnya yang investasi untuk menabung malah jadi rugi. Nah itu juga yang salah. Terus kurang-kurangin deh pamer-pamer foto sebenarnya, tapi nggak apa-apa juga sih, itu tuh hak orang. Mau pamer-pamer sana sini, mungkin niatnya dengan kayak gitu mereka bakal ngajak orang, ayo investasi yuk, aku ajarin, mungkin kayak gitu kali ya. Oke, jadi bagi teman-teman, kayaknya sampai sini dulu video aku sharing ke kalian gimana awal mula aku investasi di saham. Tapi sekali lagi ini bukan ajakan untuk membeli, ini hanya sharing karena aku ngerasa aku adalah angkatan saham corona. Ada nih banyak banget beberapa waktu belakangan ini orang tuh kayak ngomong, ih dia ya si angkatan saham corona, angkatan corona, si pemain saham angkatan corona. Nah karena kami itu kayak mana ya, kayak ada beberapa orang menyimpulkan bahwa yang main saham ketika corona terjadi corona gitu, sama kayak aku juga main ketika itu corona. Nah yang main ketika corona itu suka FOMO itu yang kayak tadi aku bilang, hanya berdasarkan spekulasi aja gitu. Tapi nggak apa-apa, wajar, mereka hanya menyimpulkan, bukan berarti kayak ngejatuhin. Dan intinya teman-teman kalau yang mau mulai investasi lebih cepat lebih baik, karena kita nggak tahu nih, mana tahu itu bisa jadi pegangan kita untuk di masa-masa yang akan datang. Oke, sekian dulu. Kalau ada yang bingung atau mau ditanyain, langsung aja ke kolom komentar. See you di next video. Salam cuan.